Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,54% ke angka 7.275. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan membahas satu saham yang akan membagikan dividen sebesar 50% dari laba bersih tahun 2021. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang saat ini sudah dekat dengan resisten kuatnya untuk melihat bagaimana potensinya ke depannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Indi. Indi hari ini naik 0,35% ke harga 2.840. Bisa kita lihat di grafik. Hari ini Indi sempat naik mendekati resisten kuatnya di harga 3.000. Jadi sebelumnya Indi berusaha untuk break harga 3.000, gagal break, terus turun menuju garis EMA 50 dan rebound kembali. Dan hari ini mendekati harga 3.000, ternyata pada saat penutupan Indi ditutup di harga 2.840. Jadi turun lumayan jauh dari titik tertinggi hari ini. Dan candle hari ini menurut saya jadinya kurang bagus. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Jadi memang Indi candle hari ini kurang bagus, tapi secara tren bisa kita lihat untuk tren jangka pendek masih bergerak tren. Dan teman-temannya di sektor batubara hari ini malah rata-rata bergerak turun. Jadi Indi minimal masih ada candle hijau. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada perdagangan hari ini masih terlihat ada sedikit akumulasi. Dan asing juga sama, bisa kita lihat masih terus akumulasi saham Indi. Jadi 2 minggu terakhir ini jika kita lihat secara keseluruhan asing masih akumulasi terus. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Indi minggu ini masih ada potensi untuk mencoba break harga 3.000. Jadi masih ada potensi untuk naik kembali mengetes harga 3.000 ini. Tapi teman-teman harus hati-hati apabila dalam beberapa kali percobaan Indi ternyata gagal break, ada potensi Indi untuk turun kembali. Jadi sama seperti sini bisa kita lihat pada posisi tanggal 2 Maret sempat naik mendekati harga 3.000, candlenya memang masih jelek habis seperti ini. Tapi keesokan harinya berhasil lanjut naik, tapi tetap mendekati harga 3.000, belum terkonfirmasi break. Keesokan harinya tanggal 7 Maret berusaha untuk break, malah sempat naik di atas harga 3.000, malah naik ke 3.110. Ternyata tetap ini belum konfirmasi break. Dan malah setelah itu mulai bergerak turun. Jadi minggu ini saya lihat Indi juga sama masih ada potensi untuk naik mendekati harga 3.000 dan mencoba break resisten ini. Tapi tetap teman-teman harus waspada apabila ternyata beberapa kali mencoba naik di atas harga 3.000 masih gagal break. Ada potensi Indi untuk berbalik arah. Jadi masih ada potensi untuk balik kembali turun menuju support di harga 2.700 apabila memang masih gagal break dari harga 3.000. Jadi teman-teman apabila sudah mempunyai saham di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila gagal break dari harga 3.000 atau hold saja selama garis uptrendnya belum patah. Selanjutnya saya menganalisa saham MDKA. MDKA hari ini naik lumayan tinggi 8% lebih ke harga 5.700. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat MDKA berada di atas resisten 5.600. Sebelumnya bisa kita lihat MDKA berusaha untuk naik di atas harga 5.600, gagal break, sempat turun mendekati support di harga 5.000. Tapi setiap kali mendekati harga 5.000, MDKA berhasil rebound dan saat ini kembali mencoba break resisten 5.600. Jadi secara tren MDKA juga trennya saat ini masih bergerak tren. Dan bisa kita lihat walaupun belum terkonfirmasi break, tapi karena candlenya sangat solid hari ini dan garis MACD juga masih bergerak naik, masih ada potensi MDKA untuk break resisten 5.600 dan apabila terkonfirmasi break maka target berikutnya itu menurut saya di harga 6.000. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan tinggi hari ini terlihat masih ada akumulasi. Asing juga sama, 1 minggu terakhir ini bisa kita lihat masih terus akumulasi saham MDKA. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman sudah berhasil mempunyai saham ini di sekitar harga 5.000 atau malah di bawahnya, saat ini masih bisa di hold apabila memang mau trading jangka pendek, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata gagal break resisten 6.000 atau saat mendekati harga 6.000 mulai berbalik arah, atau hold saja selama harga 5.000 tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, karena hari ini sudah naik lumayan tinggi, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 5.600 atau 5.500. Jadi lihat apabila terkena pullback dan masih bisa rebound kembali, baru teman-teman entry untuk lebih amannya.
dengan target jangka pendek di 5.800 sampai 6.000. Berikutnya saya akan coba update pergerakan dari ASA. ASA 3 hari terakhir memang terlihat naik lumayan tinggi. Dan 2 hari terakhir ini bisa kita lihat masih berusaha untuk naik di atas resisten EMA 50 yang saat ini di harga 2.600. Hari ini memang ASA masih lanjut naik 2% lebih ke harga 2.640. Tapi ingat, ini belum terkonfirmasi break walaupun candle berada di atas garis EMA 50. Sebelumnya bisa kita lihat beberapa kali pun ASA candlenya berada di atas garis EMA 50 tapi belum terkonfirmasi break. Malahan sempat turun kembali mengetes support di 2300. Nanti apabila teman-teman sebelumnya sudah berhasil membeli di sekitar support di harga 2300, bisa pantau terus pergerakan saham ASA. Apabila ternyata minggu ini masih gagal naik melewati garis EMA 50 dan 150, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena secara tren ASA belum bergerak uptrend untuk tren jangka menengahnya. Jadi secara tren belum bergerak uptrend. Apabila gagal break dari garis EMA 150, jadi trennya masih akan bergerak sideways cenderung downtrend. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini ada distribusi. Asing juga sama, 1 minggu terakhir ini masih terus distribusi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, walaupun terbentuk candle hijau dan berada di atas garis EMA 50, tapi hari ini malah ada distribusi. Jadi teman-teman yang sudah mempunyai saham ini bisa pantau terus. Apabila ternyata minggu ini pada saat naik mendekati garis EMA 150 yang saat ini di 2770 gagal break atau malah berbalik arah, pertimbangkan untuk take profit. Terakhir saya akan coba analisa saham Antam. Antam hari ini naik 4% lebih ke harga 2.900. Dan bisa kita lihat kenaikan hari ini membuat Antam berhasil naik di atas resisten 2.800 dan dekat dengan resisten kuatnya di harga 3.000. Pada bulan Maret kemarin, Antam sempat berusaha untuk naik di atas harga 3.000, malah sempat berada di sekitar harga 3.160. Ternyata pada saat penutupan berada di bawah harga 3.000 kembali. Jadi terbentuk candle merah. Jadi ini resisten lumayan kuat dan bisa kita lihat sebelumnya juga beberapa kali Antam berusaha untuk break harga 3.000 masih gagal break. Dan saat ini Antam mencoba kembali untuk break resisten 3.000 ini. Dan secara tren bisa kita lihat Antam juga trennya sebenarnya memang masih bergerak uptrend. Dan garis EMA 50 mulai terus naik yang saat ini di sekitar harga 2.460. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Untuk data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan 4% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga sama, bisa kita lihat 3 minggu terakhir ini masih terus masuk dengan jumlah yang sangat besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Antam juga masih ada potensi untuk menuju harga 3.000. Dan hati-hati, selama masih gagal break dari harga 3.000 ini, Antam masih ada potensi untuk turun kembali menuju support di 2.800 sampai 2.700 saat ini. Jadi apabila teman-teman trading jangka pendek, sudah mempunyai saham ini di sekitar harga 2.600 sampai 2.700, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila Antam gagal break dari harga 3.000. Atau memang mau hold terus selama garis uptrendnya belum patah pun masih oke. Karena bisa kita lihat saat ini support kuatnya itu di zona support 2.400 sampai 2.500. Jadi selama masih berada di atas range harga ini, Antam trennya masih oke, jadi masih bisa di hold. Dan sekarang saya akan coba update sedikit untuk temannya. Saya akan update sekilas untuk pergerakan dari saham TINS. TINS hari ini sudah naik mencapai target analisa di video sebelumnya di harga 2.000. Jadi saat ini TINS berada di sekitar harga 2.050 atau naik 6% lebih. Tapi ingat, ini belum terkonfirmasi break dari resisten psikologis di harga 2.000 nih. Tapi karena candle hari ini sangat solid, TINS berpotensi untuk lanjut naik menuju target terdekat di harga 2.100. Baru target berikutnya tuh di 2.200. Dan untuk data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan 6% lebih hari ini masih ada akumulasi. Dan asing juga sama, bisa kita lihat masih terus akumulasi saham TINS. Jadi untuk teman-teman sudah mempunyai saham TINS, saat ini menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.